Jadi watak-watak seseorang itu kalau saya lihat ya, utamanya orang yang senang di dunia medsos ya, kreativitasnya itu tergantung apa yang dilihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jejak Leluhur. Saya mohon maaf kepada seluruh para subscriber ya, dikarenakan saya sudah lama tidak upload video berhubung dengan kesibukan saya yang lain. Dan berhubung memang saya itu kurang perhatian sekarang ke dalam dunia medsos ya. Karena memang kawan-kawan sekalian, inspirasi itu datangnya adalah dari tontonan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya di sini itu adalah sedang ngaronda ya, sama Kang Cucu. Assalamualaikum Kang Cucu. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, sambil kita duduk di sini Kang Cucu, mari kita berbincang ya. Berbincang-bincang ya, sekalian kita ngaronda di malam ini. Pak dia Kang Cucu. Alhamdulillah sok video ya Kang. Sok, nah. Jadi kawan-kawan sambil ngaronda daripada kesel ya, lebih baik kita ngobrol ya. Saya nunggu dari tadi nih ya. Tas di mana heula Kang? Ningali mancing. Oh, ningali mancing. Ya. Jadi saya sedang berbicara begini Kang Cucu ya. Saya tapakuri bahwa watak seseorang ya, pemikiran seseorang itu tergantung dari tontonan ya. Ya. Tergantung dari apa? Penglihatan. Penglihatan ya. Ya. Jadi watak-watak seseorang itu kalau saya lihat ya, utamanya orang yang senang di dunia medsos ya. Kreativitasnya itu tergantung apa yang dilihatnya. Seandainya seseorang itu senang bertani, kemudian ia klik tentang pertanian ya, bagaimana caranya menanam kacang, bagaimana caranya menanam timun. Sebenarnya di balik itu bukan hanya pengetahuan kan, Ya. tapi dikarenakan melihat seorang petani yang berhasil ya, Ya. bahkan di sana itu dicontohkan bagaimana caranya, jadi kita terinspirasi Ya, ya, betul. untuk untuk menanam, Ya, mengikuti mengikuti apa yang ditonton tadi. Ya. Nah, itu diantaranya yang saya ketahui. Nah, begitupun seorang teknisi ya, terus dia itu cari-cari ya, browsing di Google, melihat di YouTube, baik di TikTok ya, dia akan mengklik apa yang ia pikirkan. ya. Sehingga dengan tontonannya umpamanya teknisi ya, baik seorang bengkel motor, baik seorang penggemar maka dia itu akan terinspirasi. Dan tadinya tidak niat juga, jadi ada mood datang ya. Dan ada mood datang ya untuk melakukan yang diperintah apa yang ditontonnya. Nah, begitupun kalau kita mengkliknya tentang pelajaran agama ya, yang memberikan ketenangan jiwa, maka itu pun sama akan masuk ke dalam jiwa kita. Ya. Nah itu. Jadi pengaruh daripada tontonan itu ya, jelas ini akan menjadi tuntunan buat kita. Nah, itu diantaranya yang saya pikirkan ya. Nah, sekarang andai kata kita sering melihat di medsos ya, hal-hal yang baik, coba kita jangan hanya menonton,
atau men-sharekan saja karya orang lain, ya. Karena orang Indonesia itu saya lihat itu kebanyakan memang hanya penonton, ya, hanya penonton. Berbeda dengan orang-orang luar, bagaimanakah caranya menampilkan diri untuk menjadikan tontonan, ya, menjadikan pemain, ya. Jadi bukan hanya menonton, kita harus menjadi apa? Pemain. Dengan adanya kita bermain di medsos dengan hal-hal yang positif, ya, maka yang pertama kita akan menambah pengetahuan, ya. Ini ngopi kan? Ya, sambil ngerokok, sambil ngopi, ya nggak apa-apa, ya. Kita akan menambah apa? Pengetahuan. Tuntutan kita, umpamanya seseorang yang senang mengupload video tentang pengetahuan, umpamanya, ya, baik berita, baik teknisi, baik pertanian, maka ia akan membaca dulu, ya. Sedikitnya akan membaca buku-buku, akan browsing di internet, kemudian YouTube-nya melihat orang-orang yang sudah berhasil. Maka apa yang sudah diketahuinya ia katakan, dan itu akan menjadi pengetahuan, ya, buat dirinya. Bahkan bukan hanya buat dirinya, andai kata dia upload gitu, itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi pengetahuan bermanfaat buat orang lain. Iya. Dan kesananya kita memanfaatkan apa? Memanfaatkan handphone bukan hanya mengeluarkan uang, ya, tapi kita akan mendatangkan apa? Cuan, ya, dari hasil pekerjaannya. Saya sebagai orang yang sudah manula, ya, karena umur saya itu sudah lebih dari setengah abad, ya. Ya. Jadi saya sering berpikir, ya, kepada anak-anak muda, ya. Dia senang bermain HP, ya. Cobalah kita kreatif untuk mencari ilmu, untuk dikeluarkan, ya, dengan cara apa? Dengan cara membuat YouTube lah, ya, atau di TikTok lah. Yang penting bagaimana caranya dirinya itu mendapatkan pengetahuan juga bisa mendatangkan cuan. Nah, itu caranya, hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu kawan-kawan sekalian, tapi saya pesan, ya, kepada semuanya, gitu. Jangan sampai orang itu mengupload video-video yang bersifat negatif. Saya sudah pastikan orang yang mengupload video hal-hal yang negatif yang merugikan orang lain, ya, pasti dia itu suka menonton hal-hal yang negatif. Kreatif juga. Ya, andai kata ia selalu mengupload video yang baik, berarti penglihatannya yang baik-baik. Nah, itulah kawan-kawan sekalian. Jadi saya sarankan, ya, kepada anak-anak muda, ya, generasi muda, manfaatkanlah setiap waktu. Seperti halnya saya di sini, kawan-kawan sekalian, dikarenakan di lain waktu tidak sempat, ya, untuk upload video, ya. Sambil ngaronda pun seperti sekarang, ya, masih ada apa? Masih ada waktu. Nah, salah satu, ya, masih menyempatkan waktu, karena waktu itu banyak lah. Sekarang ini kan bukan hanya offline, tapi live streaming ketika di jalan, ketika di mana. Cobalah kita manfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti halnya contoh, saya percaya Kang Cucu ini rajin bertani, ya. Pertanian apa saja Kang Cucu yang sudah dilakukan? Timun, buncis, Nah, timun, buncis, Cabe. tapi cabai, ya. Sekarang masih ada pertanian. sekarang lagi kemarau susah air. Nah, jadi kendalanya sekarang Kendalanya kemarau, air, kemarau. susah air. Ini kan faktor alam. Ya. Tapi suatu saat, siapa tahu hujan datang, ya. Karena kita kalau bertanam di musim apa? Di musim kemarau tentu saja banyak apanya? Banyak modalnya, ya. Oh, Gitu. Harus banyak modal. Kita harus istilahnya mendatangkan air itu bagaimana caranya, ya. Nah, tentu saja mungkin harus punya mesin lah, harus Iya. memasang sanyo lah. iya. Itu terlalu banyak biaya, tapi suatu saat itu kan selagi kita punya cita-cita, ya, selagi kita punya keinginan, ya, suatu saat akan ketemu, ya. Apakah menunggu takdir Allah nanti akan hujan, atau memang ketika kita punya keinginan jalan itu ada, ya. Nah, walaupun sedikit, umpamanya kita menanam, ya,
Bisakah dicebor, Kang? Bisa. Ya, bisa dicebor. Ya, Sekedar keperluan rumah. ya bisa. sekedar keperluan rumah bisa. Bagaimana yang dirasa Kang Cucu dari hasil pertanian? Ya alhamdulillah. Yang minimal kita nggak bisa jual, ya nggak beli lah. Buat diri sendiri. Ya. Iya, buat di rumah aja. Buat- Kebutuhan di rumah sehari-hari nggak perlu beli. Padahal kawan-kawan Kang Cucu ini bukan bukan istilahnya lama hidup di kampung ya. Ya, Kang Cucu tadinya di kota, di mana Kang? Bekasi. Di Bekasi. Bekasi. Menurut pemikiran saya kalau di Bekasi itu bagaimana akan bisa bertani kan, ya? Itu karena lahannya juga waktunya masih banyak pekerjaan yang lain ya. Iya. Jadi walaupun pendatang Kang Cucu itu bukan dari sejak kecil dia itu suka apa? Suka bertani ya. Tapi masih bisa bertani ya. Dengan mendatangkan ilmu ya. Mungkin karena pikiran Kang Cucu kepada bertani mungkin ya browsingnya di bidang pertanian, Iya. lihat YouTube-nya Iya. di bidang pertanian. Karena ada teman yang sehobi, nanti di sana akan bertemu Iya. ya dengan petani yang sudah sukses atau yang punya ilmu apa? Tani. Nah, jadi sebenarnya di zaman sekarang ini itu bukan masalah urusan modal dan pengetahuan ya, tapi keinginan kan Ya. yang akan menentukan bahwa kita akan apa? Akan berhasil. Nah itu kawan-kawan pergaulan lah yang akan menentukan kita. Jadi jelas kawan-kawan sekalian, pola pikir seseorang itu akan menentukan takdir ya. Nah jadi jangan menyerah ya, ini menunggu takdir datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak akan merubah nasib kita andai kata kita sendiri tidak mau merubah ya. Maaf kawan-kawan sekalian, saya sambil ini ngerokok ya, sambil santai aja lah. Bagaimana kawan-kawan yang lagi nonton ya? Mudah-mudahan Anda semuanya sehat selalu, dan di malam hari ini kawan-kawan masih suasana peringatan 17 Agustus 45 ya. Baru tadi ya, Kang? Tadi atau kemarin? Kemarin. Oh kemarin, ya kemarin. Jadi sekarang masih terlihat bendera-bendera terpasang, kawan-kawan sekalian, dan rupanya orang-orang sudah banyak berkorban untuk mengeluarkan harta lah, tenaga lah, konsentrasi ya. Mungkin di malam ini banyak orang yang beristirahat ya. Karena pengorbanan untuk apa? Untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sedikit berkorban ya. Sedikit berkorban. Tapi kalau orang-orang terdahulu ya, para Iya. pahlawan kita pengorbanannya lebih banyak ya. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan mereka tidak apa? Tidak bisa menikmati indahnya kemerdekaan seperti sekarang ini. Nah kawan-kawan, sekali lagi manjakan mata Anda dengan apa? Dengan tontonan yang baik-baik Bermanfaat. ya, yang bermanfaat. Insya Allah akan memberikan inspirasi kepada Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Barangkali ada pesan-pesan dari Kang Cucu sebelum ditutup? Nggak ada Kang lah. Nggak ada ya? Nggak ada, iya. Udah cukup dari Sudah kampus cukup. aja. Ini karena memang saya membuat videonya ini secara spontan ya. Mudah-mudahan aja dengan spontanitas kita hari ini bisa membawa manfaat, dan Ajang sama juga saya yaitu sedang belajar. Terima kasih. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!